Nenek tua lumpuh ini selalu menangis di depan rumah mewahku. Aku syok ketika tahu siapa dia sebenarnya. Aku Lestari. Usiaku 28 tahun, dan aku tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan bersama suamiku, Jaka. Kami adalah pasangan yang sering dianggap sempurna oleh orang-orang di sekitar kami. Aku bekerja sebagai desainer interior, lepas, sementara Jaka adalah direktur di sebuah perusahaan teknologi besar. Kami bertemu 5 tahun lalu di sebuah acara networking, dan sejak itu, segalanya terasa seperti skenario film romantis. Pernikahan kami berjalan lancar, tanpa konflik berarti, setidaknya sampai beberapa minggu terakhir ini. Setiap pagi, aku selalu memulai hariku dengan ritual yang sama. Menikmati secangkir teh hijau di teras belakang rumah sambil mendengarkan burung-burung bernyanyi. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang mengganggu ketenanganku. Tepatnya, seorang nenek tua yang duduk menangis di depan pagar rumahku hampir setiap hari. Awalnya, aku mengira dia hanya seorang pengemis atau orang asing yang mencoba mendapatkan belas kasihan dari penduduk kawasan ini. Tapi entah kenapa, kehadirannya mulai meresahkan. Nenek itu tampak rapuh, tubuhnya kurus dan bungkuk, dengan rambut putih yang tak terurus. Ia selalu mengenakan kain batik lusuh yang sudah memudar warnanya. Kakinya tampak lumpuh. Ia duduk di atas tikar plastik kecil dengan tongkat kayu tua di sampingnya. Wajahnya keriput, namun matanya, terlihat begitu penuh kesedihan. Setiap kali aku melihatnya, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat jantungku berdebar aneh. Bukan karena takut, tapi lebih seperti nostalgia? Entahlah, aku tak bisa menjelaskannya. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati tehku, mataku sekilas tertuju pada sosoknya lagi. Hari itu, dia datang lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi tangisnya terdengar semakin keras, memecah keheningan pagi yang biasanya damai. Aku akhirnya memutuskan untuk keluar, dan memberikan sedikit uang, berharap dia akan pergi setelah itu. Bu, panggilku pelan saat mendekatinya. Dia langsung menoleh, wajahnya basah oleh air mata. Ini, mungkin bisa membantu, kataku sambil menyodorkan lembaran uang 50 ribuan. Dia menggeleng pelan, tangan keriputnya menolak uangku. Tidak, Enduk, bukan ini yang aku cari, katanya dengan suara parau, nyaris berbisik. Aku terperangah. Lalu, apa yang ibu cari? Tanyaku, meski sebenarnya aku tak yakin ingin mendengar jawabannya. Dia hanya menatapku dalam-dalam, seolah-olah mencoba membaca jiwaku. Aku mencari anakku. Namanya Lestari, katanya. Suaranya bergetar. Aku membeku. Apa katanya tadi? Lestari. Itu nama saya. Tapi bagaimana mungkin dia tahu nama saya? Aku mencoba mengusir pikiran absurd yang mulai muncul di benakku. Maaf, Bu. Mungkin ibu salah alamat. Saya tidak punya hubungan dengan siapapun bernama Lestari, kataku, berusaha terdengar meyakinkan. Dia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu adalah dia. Aku bisa merasakannya." Seketika, bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah, meninggalkannya sendirian di luar pagar. Hatiku bergemuruh, campuran antara rasa penasaran dan takut. Siapa dia? Kenapa dia menyebut nama saya? Apakah ini hanya kebetulan? Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar bisikan dari para tetangga. Katanya, nenek itu sering menyebut nama Lestari setiap kali dia menangis. Sebagian tetangga menganggapnya gila, sementara yang lain berpikir dia memiliki cerita tragis di masa lalu. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Tapi semakin aku berusaha melupakannya, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik kedatangannya. Satu hal yang pasti, kehidupan nyamanku mulai terganggu. Gaduhnya pertanyaan-pertanyaan dalam kepala membuatku sulit tidur malam. Siapa nenek itu? Mengapa dia terus datang ke rumahku? Dan yang paling penting, apakah dia benar-benar punya hubungan denganku? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap kali aku melihat nenek itu duduk di depan pagar rumahku, ada sesuatu dalam diriku yang berdenyut sakit, seolah-olah ada bagian dari masa laluku yang mencoba menyusup kembali ke dalam hidupku.
Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, mengusirnya, mengabaikannya, atau mencari tahu siapa dia sebenarnya. Namun, ada satu hal yang lebih menggangguku daripada kehadirannya. Kata-kata terakhirnya ketika dia berkata, "Aku bisa merasakannya." Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar punya hubungan denganku? Pertanyaan itu mulai membuka kotak Pandora yang sudah lama kututup rapat-rapat di sudut hatiku. Sejak kecil, aku dibesarkan oleh nenek Sumi, ibu dari ayahku. Ibu kandungku meninggalkanku saat aku masih berusia 5 tahun. Tak ada penjelasan, tak ada surat perpisahan, tak ada kabar apapun setelah hari itu. Ayahku juga tak pernah membicarakannya, bahkan hingga kematiannya beberapa tahun lalu. Yang aku tahu hanyalah cerita-cerita simpang siur bahwa ibuku adalah wanita bebal yang tak mampu bertanggung jawab atas keluarganya. Itu saja. Selebihnya, aku memilih untuk tidak peduli lagi. Tapi sekarang, kehadiran nenek tua itu membangkitkan kenangan-kenangan yang sudah lama aku pendam. Aku mulai ingat pada malam-malam dingin di mana aku menangis sendirian di kasur, memanggil-manggil nama ibu yang tak pernah datang. Aku ingat bagaimana teman-teman di sekolah sering mengejekku karena aku tak memiliki ibu seperti mereka. Aku ingat bagaimana rasa marah dan benci mulai tumbuh di dadaku, menggantikan cinta yang seharusnya kurasakan kepada seorang ibu. Suatu sore, setelah seharian mencoba menghindari bayang-bayang nenek itu, aku memutuskan untuk membersihkan gudang di rumah. Gudang ini jarang digunakan. Barang-barang di sini adalah peninggalan nenek Sumi yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Aku hanya ingin mengalihkan pikiranku dari segala kekacauan yang sedang terjadi. Namun, saat aku membuka salah satu kotak tua berdebu, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di dalam kotak itu ada beberapa surat-surat lama, tertulis dengan tulisan tangan yang rapi tapi agak pudar. Di pojok amplopnya, ada nama yang langsung membuatku terhenyak. Lestari. Mataku bergerak cepat, membaca alamat pengirim. Surat-surat itu ditujukan kepadaku, tapi tidak pernah dikirim. Aku duduk di lantai gudang, memegang surat-surat itu dengan tangan gemetar. Apa ini? Siapa yang menulisnya? Dengan ragu-ragu, aku membuka salah satu amplopnya. Isinya adalah sepucuk surat panjang, tertulis dengan nada penuh penyesalan. Kepada anakku tercinta, Lestari, ibu tahu, tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kesalahan besar yang telah ibu lakukan padamu. Ibu meninggalkanmu bukan karena ibu tak mencintaimu, tapi karena ibu tak punya pilihan lain. Saat itu, kehidupan kami begitu berantakan. Ayahmu, dia adalah orang yang keras, dan ibu tak bisa melawan keputusannya. Dia menjual rumah kita, mengambil semua uang, dan melarikan diri tanpa jejak. Ibu hancur, Lestari. Ibu tak punya apa-apa lagi, dan aku tak ingin kamu tumbuh dalam lingkungan yang rusak seperti itu. Maka ibu memutuskan untuk menyerahkanmu kepada Nenek Sumi. Aku tahu itu adalah keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Tapi aku berpikir bahwa kamu akan lebih baik bersamanya daripada bersamaku. Ibu berjanji suatu hari nanti akan kembali untukmu, tapi nasib tak memberi kesempatan itu. Hidup ibu semakin sulit, dan aku kehilangan jejakmu sama sekali. Lestari, jika kamu membaca surat ini, ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu selalu mencintaimu. Maafkan ibu atas semua kesalahan ini. Ibu berharap kamu bisa memaafkan ibu suatu hari nanti. Tertanda ibumu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir deras di pipiku, meskipun aku tak yakin apakah itu air mata kemarahan atau kesedihan. Surat itu membuatku bingung. Bagaimana mungkin ibuku menulis surat seperti ini? Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau ini hanya cara lain untuk memanipulasi perasaanku? Aku mencoba membaca surat-surat lainnya, tapi semuanya berisi permohonan. Maaf yang sama. Ada satu surat yang paling menyentuh hatiku, di mana dia menulis tentang harapannya, agar aku tumbuh menjadi wanita kuat dan mandiri. Dia bilang dia bangga padaku, meskipun dia tak pernah hadir dalam hidupku. Aku tak tahu harus merasa apa. Selama ini, aku memendam rasa benci pada ibuku, menganggap dia sebagai wanita egois yang meninggalkanku demi kepentingannya sendiri. Tapi, surat-surat ini, mereka mengubah perspektifku.
Mungkinkah dia benar-benar memiliki alasan yang sah untuk meninggalkanku? Namun, meski begitu, aku masih belum siap untuk memaafkannya. Rasa sakit yang kurasakan selama bertahun-tahun tak bisa hilang begitu saja, hanya karena beberapa lembar surat. Aku memutuskan untuk menyimpan surat-surat itu kembali ke dalam kotak, berniat untuk tidak membacanya lagi. Tapi entah kenapa, kata-kata dalam surat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Siapa sebenarnya nenek tua itu? Apakah dia benar-benar ibuku? Dan jika iya, apakah aku siap untuk menghadapinya? Keesokan paginya, aku melihat nenek itu lagi di depan pagar rumahku. Kali ini, dia tampak lebih lemah, wajahnya pucat dan tubuhnya semakin kurus. Aku memandangnya dari balik jendela, hatiku dipenuhi oleh campuran emosi, rasa penasaran, kemarahan, dan mungkin sedikit harapan. Jaka, suamiku, mulai memperhatikan perubahan dalam sikapku. Malam itu, setelah makan malam, dia mendekatiku dan bertanya, "Ada apa, sayang? Kamu tampak gelisah akhir-akhir ini." Aku menatapnya, ragu apakah aku harus menceritakan semuanya. Tapi akhirnya, aku memutuskan untuk mengatakan sebagian kebenaran. Ada seorang nenek tua yang sering datang ke depan rumah kita. Dia menyebut namaku, Jaka. Aku tak tahu siapa dia, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Jaka tampak terkejut. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa yang dia inginkan?" Aku menggeleng pelan. Aku tak tahu. Dia selalu menangis, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku tak yakin apa yang harus kulakukan. Jaka terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tenang, "Mungkin kamu harus bicara dengannya. Siapa tahu dia butuh bantuan. Lagi pula, kita tak akan rugi mencari tahu, kan?" Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku masih ragu. Apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan tentang siapa nenek itu? Apakah aku siap untuk membuka luka lama yang sudah lama kupendam? Hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setelah menemukan surat-surat itu, aku tak bisa lagi mengabaikan kehadiran nenek tua di depan pagar rumahku. Setiap kali melihatnya duduk di sana, pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Siapa dia? Apakah dia benar-benar ibuku? Dan jika iya, apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan itu? Namun, meski rasa penasaranku semakin besar, aku masih belum mampu mendekatinya. Ada sesuatu dalam diriku yang menahan langkahku. Mungkin rasa takut, atau mungkin juga dendam yang masih tertinggal di sudut hatiku. Aku tak tahu harus berkata apa jika ternyata dia memang ibuku. Bagaimana caraku memulai percakapan dengan seseorang yang sudah meninggalkanku tanpa kabar selama lebih dari 2 dekade? Jaka, suamiku, tampak semakin khawatir melihat perubahan sikapku. Dia mulai sering bertanya tentang nenek itu, dan setiap kali aku mencoba menjelaskan, kata-kataku selalu terdengar kacau. Aku sendiri tak yakin harus mempercayai apa. Jaka akhirnya memutuskan untuk campur tangan. "Kenapa kamu tidak coba bicara dengannya saja?" Katanya suatu pagi, saat aku terlihat gelisah di meja sarapan. "Aku bisa menemanimu jika kamu merasa takut." Aku menggeleng pelan. Aku belum siap, Jaka. Aku bahkan tak tahu harus mulai dari mana." "Tidak masalah," katanya dengan nada tenang. "Kamu hanya perlu bertanya siapa dia. Itu saja. Kalau dia punya hubungan denganmu, biarkan dia yang menjelaskan." Aku diam sejenak, memikirkan kata-katanya. Mungkin Jaka benar. Mungkin aku hanya perlu bertanya langsung pada nenek itu. Tapi tetap saja, ada rasa takut yang menghantui. Takut bahwa jawaban yang akan kudapatkan akan mengubah hidupku selamanya. Akhirnya, pada sore hari yang gerimis, aku memberanikan diri untuk keluar rumah. Nenek itu ada di sana, seperti biasa, duduk di atas tikarnya yang basah oleh hujan. Tubuhnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Bahunya gemetar karena dingin. Aku mengambil napas panjang, lalu melangkah mendekatinya. "Bu," panggilku pelan.
Dia mendongak, wajahnya pucat namun matanya bersinar saat melihatku. "Boleh kita bicara?" Dia mengangguk pelan, lalu berusaha duduk tegak. Aku duduk di sampingnya, jarak kami cukup dekat sehingga aku bisa mendengar napasnya yang tersengal-sengal. Suasana hening sejenak, hanya suara hujan yang menetes dari atap-atap rumah di sekitar kami. "Aku ingin tahu," kataku akhirnya. Suaraku bergetar. "Kenapa ibu selalu datang ke sini? Kenapa ibu selalu menyebut nama Lestari?" Nenek itu menatapku lama, seolah-olah mencoba membaca jiwaku. Lalu, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, dia berkata, "Aku mencari anakku. Namanya Lestari. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat." "Kenapa ibu mencarinya? Apa ibu tahu di mana dia tinggal?" Dia menggeleng pelan, lalu menundukkan kepala. "Aku tahu dia tinggal di sini, di rumah ini." Matanya menatapku dalam-dalam. "Karena kamu adalah dia, Nak. Kamu adalah anakku." Dunia rasanya berputar begitu saja. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tengkorakku. Aku membeku, tak mampu berkata apa-apa. Aku mencoba mencerna makna dari ucapannya, tapi otakku terlalu kacau untuk berpikir jernih. Aku bukan anakmu," kataku akhirnya, meskipun suaraku terdengar ragu. "Ibu salah alamat. Aku tak punya hubungan dengan siapapun bernama Lestari." Dia menggeleng lagi, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. "Tidak, Nak. Aku tahu kamu adalah anakku. Aku bisa merasakannya. Aku adalah ibumu. Aku tak bisa menahan diri lagi." Air mataku mulai mengalir deras, meskipun aku tak tahu apakah itu air mata kemarahan atau kesedihan. "Kalau ibu benar-benar ibuku, kenapa ibu meninggalkanku? Kenapa ibu tak pernah kembali untukku?" Dia menundukkan kepala, tubuhnya gemetar hebat. "Maafkan aku, Nak. Aku tak punya pilihan lain. Saat itu hidup kami sangat sulit. Ayahmu, dia adalah orang yang keras. Dia menjual rumah kami, mengambil semua uang, dan melarikan diri tanpa jejak. Aku hancur, Lestari. Aku tak punya apa-apa lagi, dan aku tak ingin kamu tumbuh dalam lingkungan yang rusak seperti itu." Aku diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Cerita itu mirip dengan isi surat-surat yang kubaca di gudang beberapa hari lalu. Tapi meski begitu, aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. "Lalu kenapa ibu baru datang sekarang?" tanyaku. Suaraku penuh emosi. "Kenapa ibu tak pernah mencariku sebelumnya?" Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku mencoba mencarimu, Nak. Tapi nasibku semakin sulit. Aku kehilangan jejakmu sama sekali. Baru beberapa bulan lalu, aku mendengar kabar bahwa kamu tinggal di sini, di rumah ini. Aku tak tahu bagaimana cara menghubungimu. Jadi aku hanya bisa duduk di depan pagar, berharap suatu hari kamu akan melihatku." Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi, kemarahan, kesedihan, dan sedikit harapan. Apakah ceritanya benar? Apakah dia benar-benar ibuku? Atau ini hanya cara lain untuk mendapatkan belas kasihan dariku? Setelah pembicaraan itu, aku buru-buru masuk ke dalam rumah, meninggalkan nenek itu sendirian di luar. Jaka melihatku masuk dengan wajah penuh air mata, lalu langsung menghampiriku. "Ada apa, sayang?" tanyanya, khawatir. "Apa yang terjadi?" Aku menatapnya, lalu berkata dengan suara bergetar. Dia mengaku sebagai ibuku, Jaka. Dia bilang dia mencariku selama bertahun-tahun." Jaka terkejut. Matanya melebar. Apakah kamu percaya padanya?" Aku menggeleng pelan. "Aku tak tahu, Jaka. Ada banyak hal yang masih belum masuk akal. Tapi, ceritanya mirip dengan isi surat-surat yang kubaca di gudang beberapa hari lalu." Jaka terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada bijak, "Mungkin kamu butuh waktu untuk memikirkannya. Jangan terburu-buru membuat keputusan. Yang jelas, jika dia benar-benar ibumu, kamu harus memastikan dulu kebenarannya." Aku mengangguk,
Meskipun dalam hatiku aku masih bimbang. Apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan ini? Apakah aku siap untuk membuka pintu masa lalu yang sudah lama ku pendam? Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa kecilku. Saat aku menangis sendirian di kasur, memanggil-manggil nama ibu yang tak pernah datang. Sekarang, ibu itu mungkin ada di depan pagar rumahku, menangis karena menyesali kesalahannya. Tapi apakah aku bisa memaafkannya? Malam itu, aku tak bisa tidur. Otakku terus berputar memikirkan kata-kata Bu Deli, nenek tua yang mengaku sebagai ibuku. Apakah dia benar-benar ibuku? Jika iya, bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya setelah semua rasa sakit yang kurasakan selama bertahun-tahun? Tapi jika bukan, kenapa ceritanya begitu mirip dengan isi surat-surat yang kutemukan di gudang? Aku berguling-guling di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin aku mencoba melupakan percakapan tadi sore, semakin jelas bayangan masa kecilku muncul di benakku. Aku ingat saat-saat ketika teman-temanku bercerita tentang kasih sayang ibu mereka, sementara aku hanya bisa diam dan tersenyum palsu. Aku ingat bagaimana aku sering bertanya pada nenek Sumi tentang ibuku, tapi jawabannya selalu sama. Ibumu pergi karena dia tak bisa menjalani hidup ini bersamamu. Namun sekarang, setelah mendengar pengakuan Bu Deli, aku mulai meragukan semua yang pernah aku yakini tentang ibuku. Mungkinkah selama ini aku salah memahami situasi? Mungkinkah ibuku meninggalkanku bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia ingin melindungiku? Pagi harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bu Deli. Aku tak bisa langsung mempercayainya tanpa bukti yang lebih kuat. Dengan hati-hati, aku mulai menyelidiki. Pertama-tama, aku bertanya pada tetangga-tetangga di sekitar rumah. Beberapa dari mereka mengenal Bu Deli sebagai seorang nenek yang tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana di pinggiran lingkungan kami. Saya sering melihatnya duduk di depan pagar rumahmu, kata Pak Darman, tetangga sebelah. Dia selalu tampak sedih, seperti ada beban besar dalam hidupnya. Tapi saya tak tahu persis apa masalahnya. Komentar Pak Darman membuatku semakin penasaran. Aku memutuskan untuk mengunjungi gubuk Bu Deli. Meski hatiku masih dipenuhi keraguan, aku merasa perlu melihat langsung kehidupannya. Gubuk Bu Deli berada di ujung gang sempit, hampir tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Tempat itu sangat sederhana, bahkan bisa dibilang memprihatinkan. Atapnya bocor di beberapa bagian, dan dinding-dindingnya terbuat dari kayu lapuk yang nyaris roboh. Saat aku sampai di sana, Bu Deli sedang duduk di kursi tua, wajahnya penuh lelah. "Bu," panggilku pelan. Dia menoleh, lalu matanya melebar saat melihatku. "Boleh aku masuk?" Dia mengangguk pelan, lalu mempersilakanku duduk di kursi plastik yang sudah retak. Di dalam gubuk itu, suasana begitu sunyi, hanya ada suara angin yang berdesir melewati celah-celah dinding. Aku memperhatikan sekeliling, mencoba membaca cerita dari barang-barang yang ada di sana. Ada beberapa foto lama di atas meja kecil. Wajah-wajah di dalamnya agak pudar karena usia. Salah satu fotonya menarik perhatianku. Seorang wanita muda memegang anak kecil di pangkuannya. Wajah anak kecil itu mirip sekali denganku. "Itu kamu," kata Bu Deli pelan, mengikuti arah pandanganku. "Kamu masih kecil saat itu, sebelum semua ini terjadi." Aku menatapnya, jantungku berdegup cepat. "Kenapa ibu tak pernah memberitahuku tentang ini?" Tanyaku, suaraku bergetar. "Kenapa ibu meninggalkanku?" Dia menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tak punya pilihan lain, Nak. Saat itu, ayahmu adalah orang yang keras. Dia pecandu judi, dan dia menghabiskan semua uang kami. Ketika dia menjual rumah kita dan melarikan diri, aku tak punya apa-apa lagi. Aku tak bisa memberimu kehidupan yang layak. Aku tak ingin kamu tumbuh dalam kemiskinan dan penderitaan seperti yang aku alami." Aku mendengarkan setiap kata yang keluar. Dari mulutnya, hatiku dipenuhi oleh campuran emosi, kemarahan, kesedihan, dan sedikit harapan. "Lalu kenapa ibu tak pernah mencariku setelah itu?" Tanyaku lagi. Suaraku penuh emosi. "Aku mencoba, Nak," katanya. Suaranya bergetar.
Tapi nasibku semakin sulit. Aku kehilangan jejakmu sama sekali. Baru beberapa bulan lalu, aku mendengar kabar bahwa kamu tinggal di sini, di rumah mewah ini. Aku tak tahu bagaimana cara menghubungimu. Jadi aku hanya bisa duduk di depan pagar, berharap suatu hari kamu akan melihatku. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang dia katakan. Kata-katanya terasa begitu pahit, namun juga membawa sedikit kelegaan. Selama ini, aku menganggap ibuku sebagai wanita egois yang meninggalkanku demi kepentingannya sendiri. Tapi sekarang, aku mulai melihat bahwa mungkin dia memiliki alasan yang sah untuk melakukan apa yang dilakukannya. Namun, meski begitu, aku masih belum sepenuhnya siap untuk memaafkannya. Rasa sakit yang kurasakan selama bertahun-tahun tak bisa hilang begitu saja hanya karena beberapa kata penjelasan. Aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Deli semakin memburuk. Dia mulai sering batuk-batuk, tubuhnya semakin lemah, dan kakinya yang lumpuh membuatnya sulit bergerak. Aku mulai merasa cemas, meskipun aku masih ragu apakah dia benar-benar ibuku atau tidak. Akhirnya, aku memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Bu Deli mengalami komplikasi akibat penyakit paru-paru kronis. Dia membutuhkan perawatan intensif, tapi sayangnya, dia tak punya cukup uang untuk biaya pengobatannya. Aku akan menanggung semua biayanya, kataku kepada dokter, meskipun dalam hati aku masih bimbang. Apakah aku benar-benar harus membantu seseorang yang mungkin adalah ibuku, tapi juga telah meninggalkanku selama lebih dari 2 dekade? Jaka, suamiku, mendukung keputusanku. Apapun hubunganmu dengannya, Lestari, katanya, dia adalah manusia yang butuh bantuan. Biarkan waktu yang menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Aku mengangguk, lalu memutuskan untuk merawat Bu Deli selama di rumah sakit. Setiap hari, aku datang menjenguknya, membawakan makanan dan obat-obatan. Kadang-kadang, kami berbicara, meskipun percakapan kami selalu singkat dan penuh kecanggungan. Aku masih belum bisa sepenuhnya membuka hatiku padanya. Namun, semakin sering aku berinteraksi dengannya, semakin jelas bagiku bahwa dia adalah ibuku. Caranya menatapku, caranya memanggilku nak, bahkan caranya menangis ketika menceritakan masa lalunya. Semua itu membuatku yakin bahwa dia benar-benar ibuku. Suatu malam, setelah selesai menjenguk Bu Deli, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Hatiku masih dipenuhi oleh rasa marah dan dendam. Tapi di sisi lain, aku mulai merasakan sedikit belas kasihan. Aku tak tahu apakah aku siap untuk memaafkannya, tapi setidaknya aku mencoba. Saat aku masuk ke kamar, Jaka sedang duduk di tepi tempat, tidur, menatapku dengan ekspresi khawatir. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya. "Aku tak tahu, Jaka," kataku. Suaraku bergetar. Aku masih bingung. Dia ibuku, tapi aku tak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Jaka menggenggam tanganku erat. "Kamu tak perlu memutuskan semuanya sekarang. Biarkan waktu yang membantu kamu menyembuhkan luka-luka lama. Yang penting, kamu sudah melakukan hal yang benar dengan membantunya." Aku mengangguk, lalu memeluk Jaka erat-erat. Untuk pertama kalinya, dalam hidupku, aku merasa sedikit lega. Meski luka-luka itu masih ada, aku mulai merasakan sedikit kedamaian di hatiku. Setelah beberapa minggu merawat Bu Deli di rumah sakit, aku mulai merasa hubungan kami sedikit membaik. Meski masih ada banyak rasa bimbang dalam diriku, kehadiranku yang konsisten di sampingnya sepertinya memberikan sedikit kehangatan bagi Bu Deli. Namun, semakin dekat aku dengannya, semakin kuat pula hasratku untuk mencari tahu tentang ayahku. Sosok yang selama ini hanya menjadi bayangan gelap di masa laluku. Aku tak pernah benar-benar tahu siapa dia, karena Nenek Sumi jarang membicarakannya. Yang aku tahu hanyalah cerita-cerita simpang siur bahwa dia adalah seorang pecandu judi yang menghancurkan keluarga kami. Tapi apakah itu benar? Apakah dia benar-benar meninggalkan kami tanpa kabar? Ataukah ada alasan lain di balik semua itu? Suatu sore, saat aku sedang duduk di samping Bu Deli di ruang rawat inap, aku memutuskan untuk bertanya langsung padanya.
Bu, kataku pelan, mencoba menahan suaraku agar tetap tenang. Kenapa ayah pergi? Bu Deli terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Dia menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara bergetar. Dia bukan orang jahat, Nak. Hanya saja, dia terjebak dalam kebiasaan buruk yang sulit dia lepaskan. Awalnya, dia hanya bermain kartu sesekali dengan teman-temannya. Tapi lama-lama, dia mulai terobsesi. Uang kami habis untuk membayar utang-utangnya. Ketika dia menjual rumah dan melarikan diri, aku tak bisa lagi menghentikannya. Aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya, hatiku dipenuhi oleh campuran emosi. Ada kemarahan, tapi juga ada sedikit belas kasihan. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu terjerumus dalam kegelapan hingga ia melupakan keluarganya sendiri? Apakah ibu tahu di mana dia sekarang? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tajam daripada yang kuharapkan. Bu Deli menggeleng pelan. Aku tak tahu persis. Setelah dia pergi, aku kehilangan jejaknya sama sekali. Aku mendengar kabar bahwa dia berhasil membangun hidup baru di Jakarta, tapi aku tak yakin apakah itu benar. Mendengar jawaban itu, otakku langsung bekerja. Jika ayahku benar-benar hidup enak di Jakarta sementara ibuku menderita dalam kemiskinan, sementara aku tumbuh tanpa cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuaku, maka rasanya seperti ada api dendam yang mulai menyala di dalam dadaku. Aku ingin tahu siapa dia. Aku ingin tahu apa yang telah dia lakukan setelah meninggalkan kami. Dan yang paling penting, aku ingin balas dendam. Pulang dari rumah sakit malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh rencana-rencana liar tentang bagaimana cara menemukan ayahku dan menghancurkan reputasinya. Aku membuka laptop, mencari informasi tentang nama ayahku yang kutemukan di salah satu surat-surat tua dari gudang. Namanya adalah Bambang Prasetyo. Setelah beberapa jam berselancar di internet, aku akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bambang Prasetyo ternyata adalah pemilik sebuah perusahaan konstruksi besar di Jakarta. Dia tampak sukses, bahkan memiliki profil di beberapa majalah bisnis. Foto-fotonya di media sosial menunjukkan dia sebagai pria mapan, dikelilingi oleh keluarga barunya, seorang istri muda dan 2 anak kecil. Melihat wajahnya, aku merasa seperti ada pisau yang menusuk hatiku. Bagaimana mungkin dia bisa hidup bahagia seperti itu sementara aku dan ibuku harus menderita selama bertahun-tahun? Kenapa dia bisa begitu mudah melupakan kami? Jaka, yang melihatku duduk di depan laptop hingga larut malam, akhirnya mendekatiku. Ada apa, sayang? Tanyanya. Nada suaranya penuh khawatir. Kamu terlihat sangat tegang. Aku menoleh padanya. Mataku basah oleh air mata yang tak bisa kubendung lagi. Aku menemukannya, Jaka. Ayahku. Dia hidup enak di Jakarta. Punya istri baru. Punya anak-anak baru. Sementara aku dan ibuku harus hidup dalam penderitaan. Jaka terdiam sejenak, lalu duduk di sampingku. Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang, aku menghela napas panjang. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Aku ingin menghancurkan reputasinya. Jaka menggeleng pelan. Lestari, balas dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Itu hanya akan menambah luka dalam hatimu. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan membantu ibumu. Mengapa tidak fokus pada penyembuhan daripada memperburuk situasi? Aku terdiam, mendengarkan kata-katanya. Sebagian dari diriku tahu bahwa Jaka benar. Tapi di sisi lain, hasrat untuk membalas dendam begitu kuat sehingga sulit untuk dikendalikan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi Bu Deli lagi di rumah sakit. Kondisinya mulai membaik, meski dia masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Saat aku masuk ke ruangannya, dia tersenyum tipis, lalu bertanya, "Bagaimana kabarmu, Nak?" Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya, lalu berkata pelan, "Aku baik-baik saja, Bu, tapi ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Bu Deli menatapku dengan ekspresi khawatir. "Apa itu, Nak?" Aku menemukan ayahku, kataku, suaraku terdengar datar. Dia hidup enak di Jakarta,
punya keluarga baru. Dia bahkan tak pernah mencoba mencari kita. Bu Deli terdiam, lalu menghela napas panjang. Aku tahu dia telah membuat banyak kesalahan, Nak. Tapi, apakah kamu benar-benar ingin membalas dendam padanya? Apakah itu akan membuatmu lebih bahagia? Aku menundukkan kepala. Pikiranku kacau. Aku tak tahu, Bu. Aku hanya merasa begitu marah. Aku merasa dia pantas menerima apa yang telah dia lakukan pada kita. Bu Deli menggenggam tanganku erat. Nak, jika kamu memilih jalan balas dendam, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Luka-luka di hatimu tidak akan sembuh hanya karena kamu berhasil menghancurkan orang lain. Yang kamu butuhkan adalah pengampunan. Aku menatapnya. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya, Bu? Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan kalian berdua? Bu Deli tersenyum pahit. Aku tak bisa memaksamu untuk memaafkanku atau ayahmu. Aku hanya bisa memohon maaf. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti kamu bisa menemukan kedamaian dalam hatimu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti melepaskan beban yang selama ini membelenggu hatimu. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Selama ini, aku memendam rasa marah dan dendam terhadap kedua orang tuaku, berpikir bahwa mereka adalah penyebab semua penderitaanku. Tapi sekarang, aku mulai melihat bahwa mungkin aku sendirilah yang membuat luka-luka itu semakin dalam, dengan terus-menerus memikirkannya. Setelah beberapa saat, aku mengangguk pelan. Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkannya, Bu. Tapi, aku akan mencoba. Aku akan fokus membantumu, dan mungkin suatu hari nanti aku bisa menemukan kedamaian. Bu Deli tersenyum, lalu memelukku erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sedikit lega. Meski luka-luka itu masih ada, aku mulai merasakan sedikit harapan bahwa suatu hari nanti, aku bisa benar-benar memaafkan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan emosional itu di rumah sakit. Bu Deli akhirnya diperbolehkan pulang, meskipun kondisinya masih lemah. Aku memutuskan untuk membawanya ke rumahku. Rumah mewah yang selama ini kutinggali bersama Jaka. Awalnya, aku merasa cemas. Bagaimana jika kehadirannya mengganggu kehidupanku? Bagaimana jika aku belum siap untuk benar-benar menerima dia sebagai ibuku? Namun, perlahan-lahan, hubungan kami mulai membaik. Setiap pagi, aku akan membuatkan teh hangat untuknya, lalu duduk di sampingnya di teras belakang rumah. Kami berbicara tentang banyak hal. Masa kecilku, kenangan-kenangan lamanya, bahkan tentang ayahku. Meski topik itu masih terasa sangat sensitif bagi kami berdua. Kamu tumbuh menjadi wanita yang hebat, katanya suatu pagi. Matanya penuh dengan rasa bangga. Ibu tak pernah berhenti berdoa agar kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada yang ibu miliki. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku masih dipenuhi oleh campuran emosi. Terima kasih, Bu, kataku pelan. Tapi, aku masih butuh waktu untuk sepenuhnya memaafkanmu. Dia mengangguk, wajahnya menunjukkan pemahaman mendalam. Aku tahu, Nak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, meskipun caraku menunjukkannya salah. Setiap kali dia mengatakan itu, ada bagian dari hatiku yang mulai luluh. Selama ini aku menganggap ibuku sebagai orang yang egois dan tidak peduli. Tapi sekarang, aku mulai melihat bahwa mungkin dia hanya seorang wanita yang terjebak dalam situasi sulit, yang mencoba melindungiku dengan cara yang ia anggap terbaik. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, Jaka tiba-tiba datang padaku. "Lestari," katanya pelan. "Aku baru saja mendapat kabar bahwa Bambang Prasetyo, ayahmu, akan menghadiri sebuah acara amal minggu depan. Apakah kamu tertarik untuk datang?" Aku membeku sesaat. Pikiranku langsung dipenuhi oleh bayangan rencana balas dendam yang sempat terlintas di kepalaku beberapa bulan lalu. Namun kali ini, aku merasa berbeda. Rasa marah dan dendam itu sudah mulai memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang lebih besar. Apakah aku bisa menghadapinya tanpa amarah? Aku akan datang, kataku akhirnya. Suaraku terdengar mantap meskipun jantungku berdegup cepat.
Minggu berikutnya, aku dan Jaka menghadiri acara amal tersebut. Acara itu diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota Jakarta, dan ruangannya dipenuhi oleh para pengusaha sukses serta tokoh-tokoh penting. Di tengah keramaian itu, aku melihatnya. Bambang Prasetyo. Dia tampak lebih tua dari foto-foto yang kulihat di internet, tapi wajahnya masih sama. Dia berdiri di tengah kerumunan, tersenyum ramah pada semua orang di sekitarnya. Saat mata kami bertemu, ada sesuatu dalam diriku yang bergemuruh. Aku tak yakin apakah aku siap untuk berbicara dengannya. Namun, entah bagaimana, kakiku mulai melangkah mendekatinya. Jaka menggenggam tanganku erat, memberikan dukungan diam-diam. Saat aku sampai di depannya, dia menatapku dengan ekspresi heran. "Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya sopan, seolah-olah tak mengenalku sama sekali. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna perasaanku. Lalu, dengan suara yang terdengar lebih tenang daripada yang kuharapkan, aku berkata, "Pak Bambang, saya adalah Lestari, anakmu." Wajahnya langsung berubah. Matanya melebar, dan tubuhnya tampak membeku sejenak. "Lestari?" katanya pelan, suaranya bergetar. "Benarkah kamu, anakku?" Aku mengangguk pelan. "Ya, Pak. Saya adalah anak yang dulu ibu tinggalkan." Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Nak," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku telah melakukan begitu banyak kesalahan dalam hidupku, terutama pada keluargaku. Aku tak pantas mendapatkan maafmu." Aku menatapnya. Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi. Ada kemarahan, tapi juga ada sedikit belas kasihan. "Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Pak," kataku, suaraku tetap tenang. "Tapi aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin tahu siapa kamu." Dia mengangguk, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, Nak. Itu sudah cukup bagiku." Setelah percakapan singkat itu, aku meninggalkannya sendirian, di tengah kerumunan. Hatiku masih dipenuhi oleh berbagai emosi, tapi kali ini aku tak merasa terbebani seperti dulu. Mungkin aku belum sepenuhnya siap untuk memaafkannya, tapi setidaknya aku berhasil melepaskan sebagian beban yang selama ini membelenggu hatiku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif. Aku menggunakan kekayaanku untuk membantu orang-orang miskin di sekitar lingkunganku, termasuk mendirikan pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan rumah tangga. Aku ingin membantu mereka yang mungkin mengalami situasi serupa denganku, mereka yang terjebak dalam keluarga yang rusak dan tak tahu harus berbuat apa. Bu Deli sangat mendukung ide ini. "Ini adalah cara yang indah untuk menyembuhkan luka-luka lama, Nak," katanya suatu malam saat kami duduk di teras belakang rumah. "Kamu tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membantu dirimu sendiri." Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. Meski bekas luka masa lalu masih ada, aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang tepat menuju penyembuhan. Akhirnya, aku dan Bu Deli mulai hidup bersama di rumah mewah itu, saling memperbaiki hubungan yang sempat retak. Meski proses rekonsiliasi ini masih panjang, aku merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Hatiku tak lagi dipenuhi oleh kemarahan dan dendam, melainkan oleh harapan dan kedamaian.